Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya buat video rekomendasi saham untuk scalping ya di tanggal 18 Januari 2024 ya, di hari Kamis nih teman-teman. Ya, seperti biasa saya masih akan ingetin ke teman-teman kalau jadikan rekomendasi saya sebagai watchlist ya, dan lihat respon marketnya. Usahakan teman-teman paham dan punya trade plan masing-masing ya. Jadi ini bukan ajakan beli dan jual, keputusan jual dan beli tetap ada di tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Ya. Jadi saya harap teman-teman paham dan bertanggung jawab ya sama trading teman-teman masing-masing gitu. Oke, nggak usah lama-lama, saya langsung masuk ke list sahamnya. Di tanggal 18 Januari itu indeks kita koreksi ya teman-teman. Indeks kita koreksi lumayan dan banyak saham-saham yang berguguran ya. Salah satu yang saya hold saham ASI rontok tuh teman-teman, supportnya jebol ya. Tapi nggak akan berpengaruh besar juga sama saham-saham yang akan saya informasikan ini ya. Kalau big cap second liner lah, second liner saya nggak punya ya sahamnya, karena kenapa, saya takut dia keseret indeks ya. Jadi untuk besok itu ada Suri, Sraj, MSKY dan Cegas nih untuk pembahasannya sendiri seperti ini ya. Nah, saham Suri ini ya di bulan Desember ya, sekitaran tanggal sini lah, tanggal 12 saya pernah buat konten ya. Teman-teman cari aja analisa saham Suri untuk swing trade. 17 Desember tuh saya buatnya. Jadi cuman swing trade saya ini salah ya. Salahnya kenapa? Karena stop lossnya terlalu ketat ya. Saya stop loss di 154 tuh di sini. Dia sempat dibawa ke 136 dan saya waktu itu TP-nya di atasnya 177, dia sekarang udah 236. Jadi dari mulai bulan Desember ke Januari ini ya sebenarnya worth it ya untuk ditunggu, karena dia arahnya 35%. Cuman saya disiplin ya, karena saya udah biasa itu, saya disiplin, saya cut loss ya teman-teman, saya cut loss nih. Jadi untuk pembahasannya sendiri, wah ini kok broker YP belinya cuma 500 miliar, ini nggak XL, NI, ini broker retail ini yang beli, kok dia bisa ARA gitu. Nanti detailnya teman-teman cari aja video analisa saham Suri ya untuk swing trade. Nanti di situ teman-teman tahu jawaban kenapa menurut saya saham Suri pada saat bulan Desember kemarin itu menarik dan terbukti hari ini dia ARA ya. Dan terbukti hari ini di arah ini trade-nya trade plan-nya masih ada ya, belum saya delete di chart stock bit-nya saya gitu ya. Cuman karena dia sempat digocek saya sempat tergocek karena dia dibawa low-nya sampai 135 sampai 135 ya, 135, dan ya saya cut loss gitu. Dan setelah itu saya nggak pantau-pantau lagi tuh teman-teman, dan dia naik lagi saya merasa diri tergocek. Wah, jadi akhirnya saya nggak lirik-lirik dah, tapi ternyata hari ini dia ARA ya. Jadi seperti teman-teman paham ya, ada fase akumulasi, ada fase markup gitu, nanti ada fase distribusi. Ya habis distribusi ya mungkin habis gitu ya. Ya intinya ini masih ada di fase markup dan akan ke fase distribusi ya. Besok menurut saya ini masih akan ada akrobatik ya di sahamnya Suri ya. Akrobatik di sahamnya Suri menurut saya sih menarik sih teman-teman. Menurut saya menarik itu ya. Nah, terus selanjutnya saham Sraj nih teman-teman. Nah, di saham Sraj ini hari ini dia ARA secara data transaksi lumayan ya, lumayan oke menurut saya. Ada akumulasi. Nah, kalau dilihat tanggal 16 ini volumenya nggak terlalu besar ya, hanya 3 ribuan. Volumenya 3 ribuan lot gitu ya. Di tanggal 17 meledak jadi 44 ribu lot. Nah, itu. Saya udah buka ya. Nah, ini Sraj. Jadi kalau misalnya kita ngelihat chart ini, teman-teman bikin aja nanti plannya gimana. Ini saya rasa akan volatil. Kalau dia dibawa turun ke level berapa, teman-teman siapin planning cut loss-nya misalnya 29, area 294 gitu ya. Dan kalau TP ya TP-nya di area sini mungkin gitu kan, risk reward-nya lebih menarik gitu ya. Asumsi saya saham Sraj ini akan menarik di market besok ya teman-teman, pantau aja, pantau. Lanjutnya yang ketiga tadi kemarin udah sempat saya rekom, yang teman-teman yang saya rekom dan trading di saham MSKY ya harusnya cuan ya. Karena kan kalau ngelihat dari chart intraday-nya juga ini ya oke ya. Kecuali teman-teman beli di sini, begitu turun ke sini teman-teman stres langsung buang, ternyata naik juga gitu ya. Dan akhirnya endingnya di situ ya. Nah, mungkin ada juga yang cut loss, tapi yang jelas saham MSKY ini masih ada kepentingan nih saya rasa teman-teman. Apakah
arahnya ke pemilu, saya nggak bisa ngomong terlalu jauh, mungkin itu cuma hanya sekedar asumsi karena sulit ya untuk ngebuktiinnya. Tapi yang jelas MNC ini seperti kemarin saya sampaikan, MNC ini grupnya MNC Group punyanya Pak Haritano ya. Nah, ini dia punya sekuritas juga EP dan dia ngebiarin XL KIYB buat akum di sini dan dikasih cuan. Saya rasa kemungkinannya kecil ya teman-teman, kemungkinannya kecil karena kan nggak ada makan siang gratis di market. Nggak mungkin kasih uang dana hibah gitu di saham tuh nggak ada teman-teman. Basically semuanya mau cari cuan gitu. Bahkan si MSKY ini market makernya juga pasti mau cari cuan. Jadi dia, ini saya rasa ini memang ada retail yang ikut teman-teman, ada retail yang ikut. Tapi saya yakin secara size itu nggak akan terlalu besar. Jadi asumsi saya masih ada kepentingan. Nah, ini chartnya ya teman-teman. Nah, ini chartnya kemarin saya sempat bikin planningnya di sini, tapi ternyata dia di tanggal 16 itu close-nya itu di harga 135. Nah, di hari ini tanggal 17 dia open-nya 155. Jadi gap-nya langsung tinggi banget, 135 ke 155 ya. Luar biasa banget nih teman-teman. Oh. Jadi ya menurut saya sih dia masih akan ada akrobatik ya. Kenapa MNCN, BABP, terus apa lagi ya saham-sahamnya Pak HT banyak sih. Kenapa itu nggak direkom gitu? Saya suka sama karakter saham yang fraksi harganya kecil. Yang pertama, yang kedua itu dia ini secara volumenya itu nggak terlalu besar ya. Kalau teman-teman perhatikan volume besar seperti apa kayak Dewa, Bumi, Goto ya. Jadi kita scalping di situ tuh berat kecuali kalau kita scalper dengan aset uang yang gede gitu ya. Mungkin ya enak justru main di situ karena liquid gitu ya. Kalau saya yang hanya geprek sebentar-sebentar ya hanya modal kisaran range 5-10 juta ya saham-saham segini masih sangat-sangat amat terserap gitu ya kalau menurut saya teman-teman. Bahkan ini sampai 2 miliar juga transaksinya ya. Sampai 2 miliar. Jadi MSKY juga menurut saya masih akan menarik. Terus yang keempat ini saya sebenarnya nggak mau nyebutnya, tapi memang secara fakta udah di luar nalar. Yang jelas BKPO ini pegang barang banyak di sini gitu ya. Nah kemarin saya bilang apakah mereka akan perang bintang gitu, jual-jualan apa segala macam, saya nggak tahu nih. Kalau saya trace ke tanggal 1, kenapa supaya mundur paling belakang gitu ya. Ini secara akumulasi BK nih yang dari mulai listing beli banyak di pasar reguler ya. Nah ini PO-nya malah jualan, tapi dalam prosesnya ini PO juga beli, jadi dia jumlah jualannya nggak terlalu besar karena terakumulasi kan mulai tanggal 12 PO-nya 12 enggak ya, kalau kita lihat 15 ya. Nah 15 PO-nya ada di jajaran buyer gitu. Jadi memang PO-nya ini market maker yang menurut saya berkelas ya. Dia punya bensin, dia buat kerek harga sahamnya, banting dan kerek, dia kuasai supply. Punya bensin adalah dua kombinasi yang mematikan teman-teman untuk retail ya. Ya kecuali kalau teman-teman punya modal, sizing modalnya teman-teman let's say 500 juta misalnya, tapi main dicegas, tapi mainnya cuma 2-3 juta ya nggak akan goyang ya. Mau dibawa turun ya tenang aja gitu. Ya mungkin beda-beda tapi tiap orang. Jadi saya mungkin kalau saya boleh jujur ini saya males ya sebenarnya, nggak terlalu, karena nih kurang begitu ramah retail kalau menurut saya gocekannya. Tapi ya secara fakta dia masih ada akumulasi dan masih berpotensi. Nah kalau kita lihat ya mungkin kalau dia besok mau akrobatik lagi ya, mau ngejebolin all time high-nya dia lagi, saya juga nggak ngerti. Yang jelas itu kalau dari saya teman-teman, ISG-nya masih kurang begitu asik, saham-sahamnya Pak PP juga kurang begitu menarik menurut saya ya. Jadi paling Suri, Sraj, MSKY, Cegas. Jadi style main saya teman-teman, kalau teman-teman yang nonton ya paham ya, kita market open, volatilitas kita ambil di situ. Kalau kita ragu nggak usah masuk, kalau sahamnya nggak gerak atau turun nggak usah masuk. Dan kalau misalnya dia masuk masih ada buying power kencang, masih ada yang kerek naik ke atas ikutan, dan jangan hold terlalu lama ya, itu saran dari saya. Jadi memang scalping in, begitu naik cuan buang gitu ya, jangan sampai nanti teman-teman sangkut, karena sangkut di saham-saham ini tuh dalam, bisa sangkutnya dalam, dan ya itulah teman-teman, saya harap paham ya. Mungkin dari saya itu aja. Kalau ada teman-teman yang punya watchlist saham lain boleh ya sharing di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.